Baik, saya akan melakukan review jurnal, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Nur Fadlilah dan Vinta Lisimia dengan nama jurnal atau judul jurnal Kajian Konsep Healing Terapeutik Arsitektur pada Fasilitas Pendidikan Anak-anak Luar Biasa, Studi Kasus YPAC Jakarta, pada tahun 1 Maret 2021, volume 5, page 21 sampai dengan 27. Untuk bagian pendahuluan, peran fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak sebagai media belajar berbagai hal, media interaksi sosial, dan media untuk mengembangkan potensi dirinya, bercita-cita, dan berproses meraih cita-cita yang diinginkannya. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya desain fasilitas pendidikan yang menerapkan konsep healing terapeutik demi terciptanya lingkungan pendidikan yang memberikan kenyamanan, serta media terapi secara fisik maupun psikis bagi anak-anak yang melakukan proses belajar di dalamnya. Anak-anak luar biasa termasuk dalam anak-anak yang membutuhkan fasilitas pendidikan, terlebih dengan segala keluarbiasaan yang mereka miliki. Fasilitas pendidikan untuk anak-anak luar biasa harus didesain dengan konsep healing terapeutik yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada mereka. Karena anak-anak luar biasa ini tidak hanya membutuhkan edukasi akademik, akan tetapi edukasi psikologis atau mental dan edukasi interaksi sosial. Lalu tujuan penelitiannya, berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan konsep healing terapeutik arsitektur pada fasilitas pendidikan anak-anak luar biasa. Hipotesis dalam penelitian ini atau jurnal ini selaras dengan pendapat di atas, metode arsitektur sebagai media healing dapat diterapkan dengan metode terapeutik arsitektur. Lalu untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut dipilih berdasarkan objek kajian yang diambil berkaitan dengan kualitas. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah terkait konsep healing terapeutik dan fasilitas pendidikan anak-anak luar biasa. Konsep healing terapeutik membahas terkait kesehatan psikologis, kenyamanan penghuni, serta peningkatan gaya hidup penghuni. Fasilitas pendidikan anak-anak luar biasa merupakan media pembelajaran dan pengembangan potensi anak-anak yang memiliki keluarbiasaan dalam hal psikologis, pemikiran, mental, dan komunikasi. Berdasarkan pokok bahasan dan objek kajian tersebut, penelitian ini akan lebih tepat dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Metode analisis kualitatif deskriptif diawali dengan melakukan studi pada berbagai literatur. Kemudian penulis mencoba untuk melakukan analisis langsung untuk memperoleh kesimpulan. Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan. Lalu untuk hasil dan bahasannya, analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis sesuai dengan prinsip healing terapeutik menurut Chrysico. Prinsip healing terapeutik jika diterapkan sebagai metode perancangan memiliki kriteria desain, yaitu yang pertama ada care in community atau yang poin A, sirkulasi terpusat, yang dimana di YPAC Jakarta memiliki sirkulasi yang terpusat dikarenakan sirkulasi yang terbentuk mengelilingi area terbuka yang meningkatkan proses terjadinya interaksi sosial dari berbagai arah. Lalu poin yang B, mengoptimalkan ruang sosial. Berdasarkan denah kawasan YPAC Jakarta, dapat diketahui bahwa kawasan ini memiliki tapak yang cukup luas dengan banyak bangunan di dalamnya. Hal tersebut menyebabkan YPAC Jakarta ini memiliki banyak ruang-ruang terbuka berupa taman dan halaman yang luas. Taman dan halaman yang luas ini merupakan media yang cukup efektif untuk interaksi sosial. Lalu pada poin C, meminimalisir batas ruang. YPAC Jakarta ditinjau dari ruang-ruang dalam bangunannya, memiliki banyak ruangan dengan berbagai macam privasi ruang. Jadi terlalu banyak ruangan, padahal seharusnya terminimalisirkan oleh batas-batas ruangan. Lalu ada poin yang gede, ada susunan massa dan layout ruang interaktif. Massa bangunan YPAC Jakarta terdiri atas beberapa bangunan yang ditata sedemikian rupa di atas tapak bangunan yang luas. Hal tersebut menghasilkan ruang-ruang interaktif seperti adanya area taman di depan setiap bangunan, adanya halaman yang luas sebagai area bermain anak-anak luar biasa, serta setiap ruang-ruang yang ada akan memiliki bukaan yang bisa mengakses pemandangan taman di depan bangunan dan di belakang bangunan. Lalu poin yang ke-E, mengoptimalkan bukaan. Kondisi bukaan pada bangunan di kawasan YPAC Jakarta ini berbentuk geometri, besar, dan lebar. Setiap gedung di kawasan YPAC Jakarta ini memiliki bukaan. Banyak atau sedikitnya bukaan yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan pencahayaan
yang diperlukan di setiap ruangannya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis, ketika berkunjung ke lokasi, kondisi di dalam bangunan YPAC ini tidak cukup terang jika tidak menggunakan lampu. Hal tersebut cukup berpengaruh pada interaksi yang akan terjadi antara penghuni. Lalu poin yang kedua ada design for domesticity. Yang poin A, menggunakan skala manusia berdasarkan teorinya. Penggunaan skala manusia pada bangunan bertujuan untuk memberikan kesan ramah dan menciptakan efek positif pada psikologis. Gedung YPAC Jakarta ini memiliki fasilitas yang menjaga privasi dan keamanan anak-anak luar biasa berupa asrama sebagai tempat tinggal dan berkegiatan. Lalu poin yang ke B ada penggunaan warna hangat. Warna yang hangat memberikan kesan ramah, bersahabat, dan menenangkan. Warna yang dipakai pada fasad bangunan ini didominasi oleh warna putih dan krem. Interior ruangan didominasi dengan warna putih dan krem. Pintu dan jendelanya menggunakan warna kayu dan warna coklat tua. Warna putih, krem, dan coklat kayu merupakan warna yang lembut dan hangat serta bisa memberikan kesan ramah dan menenangkan. Lalu poin yang C, menghindari koridor lurus dan terlalu panjang. Koridor lurus dan terlalu panjang memberikan kesan anti-terapeutik dikarenakan koridor yang terlalu panjang itu membuat pengguna terus berjalan dan tidak mendukung terjadinya interaksi sosial. Pada bangunan YPAC Jakarta, sebagian besar koridor tidak terlalu panjang dan memiliki akses dengan taman di tengah bangunan. Hal tersebut menciptakan suasana nyaman dan memungkinkan adanya interaksi sosial. Lalu poin yang ketiga ada social valorization. Yang poin A, ruang yang membutuhkan privasi lebih diletakkan jauh dari akses atau jalan. YPAC Jakarta ini memiliki fasilitas yang menjaga privasi dan keamanan anak-anak luar biasa berupa asrama sebagai tempat tinggal dan berkegiatan. Poin yang ke B, bangunan memiliki satu akses utama yang bisa dipantau keamanannya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, bangunan YPAC Jakarta ini hanya memiliki satu akses utama dengan penjagaan security dan CCTV untuk memantau keamanan anak-anak luar biasa dan pengunjung. Lalu, poin yang ke C, menggunakan material tembus pandang pada area akses utama untuk memudahkan penjagaan keamanan. Kawasan YPAC Jakarta ini memiliki pagar yang mengitari bangunan dan akses utama menuju bangunan berupa satu gerbang pintu masuk kawasan yang terletak cukup jauh dan tembus pandang. Lalu poin yang keempat ada integrate with nature, yang dimana poin A, memanfaatkan pemandangan di sekitar lahan, yang dimana terletak pada tengah-tengah perumahan warga, yang sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang merupakan rumah warga, yang dimana hal ini menunjukkan pemandangan di sekitar lahan adalah pemandangan rumah-rumah warga. Berdasarkan data yang penulis dapat, bagian kanan, kiri, dan belakang bangunan YPAC Jakarta ini berbatasan dengan rumah warga dibuat pagar berupa dinding, sementara bagian depan bangunan yang berada dekat jalan perumahan dibatasi dengan menggunakan pagar besi yang tidak begitu masif, sehingga pemandangan di sekitar lahan berupa rumah warga dan lalu lintas kendaraan yang lewat di jalan bisa terlihat dari dalam bangunan. Lalu poin yang ke B, menggunakan bentuk organik dan dinamis. Bangunan YPAC Jakarta didominasi oleh bentuk-bentuk geometri, bentuk bangunan kubus, dengan atap miring atau dak beton. Pintu dan jendela memiliki bentuk geometri tegak lurus. Landscape bangunan diisi dengan rumput, tanaman, dan lapangan olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan bentuk bangunannya, YPAC Jakarta cukup membaur dengan alam namun masih memiliki kesan kaku. Lalu yang ke C ada memperbanyak taman. Taman di tempat ini cukup banyak, hampir setiap bangunan di tempat ini memiliki taman di depan bangunannya. Hal ini dikarenakan penataan massa bangunan dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kombinasi massa dan landscape bangunan yang memiliki banyak taman. Poin yang ke D, menggunakan material alami. Material bangunan digunakan pada YPAC Jakarta menggunakan struktur beton dan dinding bata, lantai keramik, dan dinding cat putih atau krem. Area taman dan landscape pada YPAC Jakarta didesain dengan sederhana. Taman terdiri atas pot, tanaman, dan bunga-bunga. Material yang digunakan untuk pot tanaman bervariasi, meliputi pot tanaman dari beton, serta pot tanaman dari plastik. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan YPAC Jakarta tidak menggunakan material alami untuk bangunan dan elemen landscape-nya. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis terkait terapeutik kajian arsitektur pada konsep healing fasilitas pendidikan anak-anak luar biasa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut pada poin A, care in community, sebagai prinsip healing terapeutik terkait desain yang mampu mengakomodasi dan meningkatkan interaksi sosial pengguna yang diterapkan di YPAC Jakarta memenuhi aspek sirkulasi, massa dan layout ruangan yang interaktif, serta ruang terbuka yang banyak menciptakan interaksi sosial, namun belum optimal dikarenakan sebagian besar batas ruang bersifat masif serta bukaan yang tidak cross ventilation.
Poin yang ke-B ada design for domesticity sebagai prinsip untuk menciptakan suasana seperti dalam rumah sendiri yang diterapkan di YPAC Jakarta. Memenuhi prinsip ini dengan menggunakan skala manusia, warna putih dan krem, dan koridor yang tidak terlalu panjang. Lalu poin yang C, ada social valorization sebagai salah satu prinsip healing terapeutik dengan penciptaan desain yang menjaga privasi dan keamanan pengguna, diterapkan di YPAC Jakarta, memenuhi dengan mengakomodasi ruang privasi, akses satu pintu, dan tembus pandang. Lalu poin yang ke-D, integrate with nature sebagai prinsip untuk memaksimalkan kolaborasi antara bangunan dengan lingkungan alam pada landscape dan sekitar bangunan, diterapkan di YPAC Jakarta, tetapi kurang sempurna karena tidak memanfaatkan pemandangan sekitar lahan, bentuk geometri kurang membaur dengan alam, taman, dan tidak menggunakan material alami. Aspek-aspek bangunan yang mengakomodasi konsep healing terapeutik berdasarkan data yang didapatkan adalah meliputi susunan massa dan layout ruang, sirkulasi bangunan, ruang sosial, batas ruang, pencahayaan dan penghawaan, komposisi dan skala bangunan, warna bangunan, bentuk koridor, penataan privasi ruang, akses utama, material tembus pandang, pemandangan sekitar lahan, bentuk landscape, taman, material alami. Lalu keunggulan dari jurnal ini yaitu jurnal ini sangat baik karena mencakup pembahasan yang mendetail terkait konsep healing terapeutik dalam pembuatan bangunan bagi anak-anak luar biasa. Tapi kekurangannya menurut saya, jurnal ini tidak mencantumkan populasi ataupun sampel yang diambil dalam di YPAC Jakarta. Jadi saya merasa kurang tepat karena kurang relevan nantinya karena tidak diketahui populasi dan sampel yang diambil. Lalu yang kedua, jurnal ini hanya membahas objeknya saja, yaitu berupa bangunannya, tanpa adanya kesan dan pesan dari pengurus YPAC Jakarta atau bahkan dari penulis yang melihat langsung bagaimana proses sosialisasi dapat terjadi di YPAC Jakarta. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih.